dan kondisi kelas kita, kerapian siswa-siswi sekalian semua. Silakan berdiri sebentar lo. Bajunya dimasukkan. Kalau ada sampah-sampah yang kurang bersih dibersihkan. Nah, oke, baik. Silakan duduk kembali. Nah, seterusnya Bapak cek kehadirannya dulu ya. Arni Karmila. Hadir, Pak. Melani Dwi. Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Pak. Oke. Tri Putra Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini semua siswa-siswi Bapak berhadir 100%, syukur alhamdulillah ya. Iya. Kemudian selanjutnya adalah silakan dulu untuk ketua, silakan dipimpin doanya. Baik, Pak. Semuanya siap. Sebelum mulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya silakan dibaca ayat pendek dipimpin oleh satu orang saja. Silakan. Baik, kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Mulai. Nah, seterusnya silakan dipimpin lagu wajibnya. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Kembali duduk. Nah, baiklah siswa-siswa sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran pada hari ini, Bapak harapkan supaya melihat indikator yang sudah tertera di depan. Nah, silakan Robi dibaca dulu indikator pembelajaran kita pada hari ini. Baik, indikator yang pertama adalah mengidentifikasi hal-hal yang dapat merusak atau melepaskan ikatan pernikahan. Yang kedua, menampilkan contoh-contoh hal yang merusak dan melepaskan tali pernikahan. Baik, cukup. Nah, inilah indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, silakan diambil smartphone masing-masing untuk mengisi tes awal kita pada pembelajaran ini dengan kode sebagai berikut. Ada di sini kodenya ya. Oke, siswa-siswa sekalian, seperti biasa, silakan dilihat kode yang tertera di depan. Nah, di Google Classroom kita, tesnya sudah Bapak isi di dalamnya. Silakan dikerjakan sekarang. Bapak kasih waktunya selama kurang lebih 5 menit. Silakan.
siswa-siswi Bapak sekalian, alhamdulillah nilainya cukup baik dan cukup memuaskan. Nah, baiklah siswa-siswi sekalian, untuk memahami materi kita pada hari ini, silakan simak, dengarkan, amati video yang akan Bapak tayangkan di depan. Baiklah siswa-siswi sekalian, dari paparan video materi tadi, silakan kita diskusikan. Kemudian nanti setelah kita diskusikan, kita presentasikan hasilnya ya. Setelah kita diskusikan, ingat sekali lagi Bapak bilang kita presentasikan hasilnya nanti. Baik, masing-masing kelompok diskusi silakan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Silakan. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 1 yang mewakili silakan dipresentasikan. Baiklah, menurut kelompok kami, hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu yang pertama, huluk, artinya talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya, dan dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 229. Baik, untuk kelompok 1 diskusi satunya sudah cukup mantap. Kita berikan aplaus. Selanjutnya untuk di kelompok diskusi 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok 2 itu hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu ilak, adalah sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dan menahan nafsunya dalam masa 4 bulan atau masa tertentu. Kemudian yang kedua adalah li'an, adalah sumpah yang diucapkan oleh suami kepada ia menuduh istrinya berbuat zina. Baik, untuk
berikan aplaus. Selanjutnya untuk kelompok diskusi 3, silakan disampaikan hasil diskusinya. Silakan dipresentasikan. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang talak dan nusyuz. Yang pertama, talak. Talak adalah ucapan ketika suami mengatakan permintaan talak pada istrinya. Talak terbagi menjadi dua. Yang pertama, talak raj'i, merupakan talak pertama dan sepuh. Yang kedua, yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Yang kedua, talak ba'in. Talak ba'in terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sugro, yaitu talak yang tidak dapat rujuk. Jika ingin kembali bersama mantan istrinya, maka harus melangsungkan akad. Yang kedua, kubro, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istrinya menikah dengan orang lain. Selanjutnya, nusyuz. Nusyuz umumnya terjadi pada pihak istri, yaitu kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Salah contohnya yaitu saat tidak melakukan kewajiban utamanya, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami, serta kewajiban lainnya, yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hal ini diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Namun, nusyuz juga bisa terjadi pada pihak laki-laki, yaitu ketika suami tidak menunaikan kewajiban terhadap istri seperti enggan menafkahi, enggan menggauli, dan tidak menghiraukan istri. Hal ini diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 128. Baik, untuk kelompok diskusi 3, hasil presentasinya sudah cukup baik dan benar. Kita berikan aplaus. Selanjutnya kelompok diskusi 4 yang terakhir, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dari hasil diskusi kami, hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yang pertama ada sikap. Sikap adalah bisnis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak yang tidak dapat mengatasinya. Kemudian yang kedua yaitu fasya, adalah pembatalan pernikahan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan pernikahan tidak tercapai. Baik, untuk kelompok diskusi 4, hasil diskusinya sudah cukup baik dan benar. Mari kita berikan aplaus. Baiklah siswa-siswi sekalian, dari hasil diskusi masing-masing kelompok kembali Bapak jelaskan. Yang pertama, bahwasanya talak itu adalah suatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang menyebabkan terjadinya perceraian atau terputusnya ikatan pernikahan. Kemudian selanjutnya ada beberapa macam-macam talak. Yang pertama ada namanya talak raj'iah, kemudian ada talak ba'in, kemudian ada lafaz atau ucapan talak. Ada salah satunya adalah talak sari, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Kemudian yang kedua adalah talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Berikutnya ada yang namanya ilah. Ilah ini adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau tidak terbatas. Ya, itu yang dimaksud dengan li'an. Kemudian ada jihad. Jihad ini berasal dari kata jahrun, berarti artinya pulung. Suami menyerupai istrinya seperti ibu kandungnya. Itu namanya jihad. Kemudian ada huluk. Huluk adalah perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami dengan mengembalikan mahar supaya menjatuhkan talak pada istri. Nah, kalau pasak itu adalah rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, perceraian atas kehendak hakim
atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Nah, mungkin Bapak tidak terlalu banyak lagi menjelaskan materi kita pada hari ini. Apakah sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan atau sudah cukup jelas? Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, Bapak ingin menarik kesimpulan dari materi-materi yang Bapak sampaikan. Sama-sama kita ambil kesimpulannya ya. Dari masing-masing kelompok diskusi nanti silakan mengambil satu kesimpulan saja. Kelompok diskusi 1 silakan mengambil kesimpulan. Menurut kelompok kami, kesimpulannya adalah hulu ini berdasarkan istri atau hak istri, sedangkan zihar ini berdasarkan suami atau hak suami. Oke, baik, kelompok diskusi 1 kesimpulannya sudah cukup bagus. Silakan berikan aplaus. Selanjutnya untuk kelompok diskusi 2 silakan mengambil kesimpulan. Baik Pak, kesimpulan dari kelompok kami adalah ilat dan li'an itu sama-sama berisi adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Baik, untuk kesimpulan dari kelompok diskusi 2, mari kita berikan aplaus. Selanjutnya kelompok diskusi 3, silakan memberikan satu kesimpulan. Baik Pak, kesimpulannya menurut kami adalah sedari awal sebelum melakukan pernikahan kita harus paham dan tahu tentang pengetahuan dalam rumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak ikatan pernikahan seperti nusyuz dan talak. Baik, kelompok diskusi 3 kesimpulannya sudah baik. Mari kita berikan aplaus. Nah, yang terakhir silakan satu kesimpulan dari kelompok diskusi 4, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah sikap adalah perselingkuhan yang berkepanjangan dan meruncing, sedangkan fasiq adalah pembatalan perkawinan dengan sebab yang tidak memungkinkan. Baik, untuk kelompok diskusi 4 kesimpulannya sudah baik dan benar. Kita berikan aplaus. Oke, baiklah siswa-siswi sekalian. Alhamdulillah sama-sama kita sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kita lebih semangat, lebih baik dan lebih rajin lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya ke kelompok 1, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Menurut kelompok kami, pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya karena kami jadi tahu hal-hal apa yang bisa menjadikan perkawinan itu jadi hancur. Jadi kami semoga tidak akan terjadi di kehidupan selanjutnya. Oke, baik. Bagus, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok berikutnya kita ambil saja dari kelompok 4. Bagaimana rasanya Robi pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah menyenangkan Pak. Baik, alhamdulillah masing-masing kelompok siswa-siswi kami sekalian, pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup mengerti dan menyenangkan. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, silakan kembali diambil smartphone-nya. Oke, silakan. Bapak akan memberikan penugasan untuk pertemuan berikutnya. Sudah? Di kode yang sudah tertera Bapak sampaikan di awal tadi. Oke? Baik. Itulah tugas kita untuk pembelajaran berikutnya. Kalau sudah, silakan ditutup kembali. Baik, Ketua, untuk mengakhiri sebelum salam pembelajaran kita pada malam baik, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, Ketua, sebelum Bapak mengucapkan salam, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan, Ketua. Baik Pak, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
mengikuti pembelajaran ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar. Akhir kata dari Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.